Oke, selamat malam, salam peace shalom, salam sehat semuanya, teman-teman dimanapun berada, para pendengar setia podcast IPC. Teman-teman, kita kembali lagi di edisi podcast ini. Edisi kali ini kita akan kembali merespon satu fenomena yang semoga masih hangat begitu dan sempat naik di lini masa di berbagai platform dari YouTube, TikTok juga, dan banyak hal. Teman-teman, kita akan membahas apa yang sempat terjadi di Unhas beberapa waktu lalu ya. Kalau tidak salah itu tanggal 18 Agustus kejadiannya, mudah-mudahan tidak salah. Di Unhas ada PKKMB kalau tidak salah, semacam ospek di kampus, dan Universitas Hasanuddin di Makassar sana ada huru-hara yang sempat terjadi di salah seorang mahasiswa baru. Nah, malam ini kita akan ngobrol dengan Fania. Halo Kak Fania, Fania Sharlin. Halo Pak Halo, Ahmad. piye kabar Halo ini? teman-teman semua. Semoga sehat ya Bu Baik, baik, dosen ya. baik. Lagi ospek juga Iya, nih. alhamdulillah. Oh, Lagi masa-masa ospek. ospek memang sekarang ya. Memang karena masih aroma-aroma ospek, jadi beliau juga kayaknya bawa ospek juga nih. Ibu dosen satu ya. By the way, Ibu dosen, apakah boleh dikasih tahu ke teman-teman sekarang kira-kira kesibukannya apa? Mungkin di kampus ya secara khusus ya. Ini kira-kira apa yang sedang dieksekusi nih di kampus? Yang sedang dieksekusi banyak. Jadi aku kalau di kampus kan aku di UKDW ya, kampusnya Kakak Ahmad juga nih. Ya, jadi di UKDW Jogja itu aku ngajar teman-teman ngajar pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan gitu. Tadi sempat Ahmad ngobrol juga tentang yang buku PKN gitu yang sempat dibahas juga sama teman-teman gitu. Nah, aku ngajar di taraf mahasiswa S1 untuk semua mahasiswa. Jadi general education. Jadi ngajarin Oke. pendidikan agama dan yang aku pegang pendidikan kewarganegaraan gitu. Oke, Sama oke. oh iya ya. Sama mungkin ini Mm-mm. kali ya Mat, ini Ya, satu lagi yang lagi emang concern gitu. Aku ya. dampingin teman-teman mahasiswa untuk kelompok studi gender gitu. Ini Oh masih ya, embrio ya, wah, banget, baru menarik. berdiri lah 1 tahun begitu. Wah, ya, ya. Gitu. Setahun Itu lah ya. sih Ya, dua ya, ya. itulah ngajar. Yo. Siap, siap. Terima kasih nih sudah dikenalkan ya. Em, jadi ini kita eh, rasan-rasan saja, ngobrol-ngobrol saja Hmm. apa yang sempat terjadi karena kita sekarang lagi di Jogja nih. Kita akan meneropong ke timur sana karena beberapa orang menganggap Makassar itu timur, jadi kita ambil anggapan umum saja. Karena pada waktu di sana itu waktu Indonesia Tengah sebetulnya, tidak timur-timur amat sih sebenarnya. Agak lebih dilema dia itu posisinya antara barat dan timur ya. Padahal tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah ini mestinya lebih ini ya, lebih lebih mantap ya karena dia menyeimbangkan barat dan timur. Anyway, beberapa waktu lalu itu mungkin apakah sekarang mungkin sudah genap seminggu ya. 18 Agustus lalu sempat ada kasus di Unhas, ada seorang mahasiswa baru yang juga sedang menjalani semacam masa ospek begitu di sana, dan um, kalau saya melihat rekamannya di berbagai platform media, um, itu direkam di Zoom ya. Ada seorang teman yang merekam di Zoom yang kemudian membuat anak ini kemudian dikenal oleh banyak orang di Indonesia, mungkin bahkan dunia sudah. Terakhir tadi pagi saya sempat baca tulisan di Vice Indonesia, ada tulisan panjang yang mencoba mewawancarai anak tersebut ya. Sisanya berita-berita update yang konon katanya oh, orang sudah minta maaf dan seterusnya ya, khas Indonesia sekali. Ya, apapun yang rame bereskan dengan minta maaf, dan kalau bisa materi 10.000 itu pasti insya Allah damai dunia akhirat itu. Tapi ya cara-cara itu tentu apa namanya, saya tidak tahu apakah itu apa the truly peace atau memang hanya semacam pembungkaman atau apapun. Saya hanya curiga saja teman-teman ya. Nah, sejujurnya saya ingin meminta secara pribadi apa nih pendapat Kak Fania sebetulnya melihat kasus tersebut ya, apalagi Kak Fania juga di kampus, apalagi sekarang ngurus ospek juga. Teman ini kan kalau saya baca laporannya dia merasa sangat dipermalukan misalnya ketika dia diinterogasi di depan umum waktu itu karena
kasus umumnya kalau saya baca laporan feature yang panjang itu, teman ini kan di pagi-pagi hari itu merasa kepanasan ketika ada puluhan orang berkumpul di situ menggunakan kipas gitu, teman laki-laki ini. Itu menurut pengakuan dia. Jadi saya belum tahu apakah dia juga yang disebut laki-laki karena waktu itu juga di depan umum dia sempat diasosiasikan sebagai laki-laki, lalu dia bilang saya gender netral. Ini yang mengundang keramaian Kak Fania. Jadi mungkin publik kita di Indonesia tidak pernah dengar istilah tersebut ya, gender netral, non binary, dan itu yang pada akhirnya mengundang keributan di banyak tempat mungkin saking tidak mengertinya. Nah, mungkin saya rasa penting untuk mendengar Kak Fania bagaimana. Pertama mungkin melihat itu karena beberapa saya lihat memang potongan-potongan dan ternyata ada agenda pendahulu sebelum memang potongan dia di depan dan ternyata dia dihului oleh aktivitas dia kipas-kipas, kepanasan, dilihat oleh dosen laki-laki di situ, dia melihat oh kok ada laki-laki kipas-kipas gitu. Nah, konstruksi maskulinitas kita kan oh laki-laki harus kuat lah gitu. Masa gitu kepanasan kipas-kipas. Nah, dipanggillah dia, diinterogasilah dia dengan segala rupa pertanyaan-pertanyaan jahat itu kira-kira. Nah, silahkan Kak Fania, bagaimana kira-kira melihat kasus di Makassar itu? Oke, kalau yang aku lihat sih pertama yang pasti adalah miris. Karena si anak ini kan baru akan mulai ya. Maksudnya belum menjajaki perkuliahan gitu. Dan kalau aku kan ngeliatnya ya dari dua sisi ya. Pernah jadi mahasiswa dan sekarang menjadi tenaga pengajar gitu ya. Jadi mungkin melihat dua sisinya kayak, loh ini baru mau belajar, baru mau datang, udah langsung ditolak cuma karena kipas-kipas. Kipas-kipas menurutku, aku juga suka kipas-kipas gitu, bahkan iya kan kipas panas itu kan manusiawi ya, nggak peduli kamu perempuan, laki-laki, netral atau apapun gitu ya. Ya bahkan semua orang mengalami panas dan itu wajar gitu. Dan ternyata dia diasosiasikan dan dipertanyakan identitas apa namanya gendernya hanya karena dari kipas-kipas itu kan dosennya rada-rada lucu juga gitu loh. Dan kalau aku sih yang paling lucu ya Mat adalah ngelihat kan apa namanya disebar juga ya ternyata peraturan di Unhas juga ada gitu ya nggak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan berbasis gender dan ras dan segala macam itu komplit tuh dihukum apa di aturan kepegawaiannya tuh ada ya dan aturannya tuh ada gitu tapi ternyata oknum tertentu ya dosen-dosen itu malah yang nggak menghidupi itu gitu dan aku sangat menyayangkan kalau dari segi tenaga pendidik gitu ya kayak kamu menolak dan kamu tidak inklusif terhadap pendidikan padahal kan guru ya harusnya kan bisa mengayomi bisa apa ya apalagi ini tahap perguruan tinggi ya Mat mungkin kalau di sekolah rada berbeda gitu karakteristiknya tapi kalau di lingkungan perguruan tinggi harusnya anak mahasiswa itu bebas dalam segi apapun untuk berpikir gitu selama dia bisa mempertanggungjawabkan begitu selama dia ada apa namanya dasarnya gitu. Nah si anak ini belum apa ya menurutku nggak fair karena dia nggak dikasih waktu untuk menjelaskan. Maksudnya dia mungkin mau menjelaskan tapi terpressure dengan dimalu-malukan di depan umum. Itu menurut aku apa namanya mencederai pendidikan Indonesia gitu. Karena kan harusnya sebagai seorang pengajar kalau kamu mau negur meskipun muridmu salah jangan sampai dia merasa dihumiliated gitu ya misalnya di harga dirinya dihancurkan depan umum itu sangat merusak karakter ya merusak karakter karena aku pikir pendidikan bukan cuman akan mencetak ilmuwan-ilmuwan pintar gitu ya bukan kayak pabrik gitu kan ya kan sekarang tuh juga bisa belajar di mana aja di Google di mana ini guru apa dosen-dosen harus sadar kalau mereka suatu saat bisa tergantikan kalau yang dijual hanyalah ilmu tapi kalau yang dijual adalah karakter kita mendampingi mahasiswa untuk dia menemukan jati dirinya, karakternya, panggilan hidupnya gitu. Nah itu yang nggak akan tergantikan. Sisi hati, empati itu nggak akan tergantikan tuh sama apa Google sama yang lain-lain gitu. Nah ini si dosennya ini menurutku kayak wow. Dan di depan orang banyak plus disiarkan di Zoom dan bisa sampai trending begitu kan. Nah itu menurut aku sangat ironis dilakukan sama dosen gitu sih. Kalau menurut aku gitu, Mat. Iya,
Iya, iya, iya. Terima kasih banyak Kak Fania. Saya rasa memang apa ya, potret buram dunia pendidikan, apalagi di PT Pendidikan Tinggi. Saya sekilas berulang kali sebetulnya mengamati beberapa potongan. Kalau tidak salah, setelah dibilang general letter itu nggak ditanya gitu. Maksudnya apa nih? Jadi tidak jalan diskusi yang menurut saya itu khas intelektual dunia kampus lah. Dan silahkan pergi, silahkan pergi. Panitia ambil ini, loh. Ada sudah dipermalukan, di double kill dengan diusir gitu. Saya bilang itu sangat luar biasa sekali. Sementara apa namanya, menurut saya dunia pendidikan kita yang merangkul itu agak sepertinya masih jadi mimpi gitu. Dan kalau kamu berbeda itu di kampus kayaknya kamu haram berbeda, kayak saya menduga itu agak susah Anda mau ekspresi di kampus dan itu diopresi gitu. Tapi akhirnya dalam tindakan apa semacam pengusiran atau apa ya, mempermalukan, bagaimana sebetulnya ini anggaplah Kak Fania sebagai dosen dan sedang menangani, anggaplah Kak Fania di situ sebagai dosen yang sedang mengamati aktivitas itu gitu. Kira-kira kalau Kak Fania di situ apa yang perlu dilakukan Kak Fania untuk ketika ini sebagai kacamata dosen Kak Fania, kira-kira bagaimana menempatkan diri pada posisi tersebut kira-kira? Kalau aku jadi mungkin tidak serupa, sama persis gitu ya. Tapi kan aku coba cerita dulu ya gitu ya. Aku pernah di Ya. satu kelas begitu. Karena aku melihat gini, berangkat dari gini, teman-teman mahasiswa generasi sekarang gitu ya, mungkin beda dengan kita yang dulu atau yang boomers gitu. Mereka tuh udah generasinya Z masuknya. Nah, anak-anak generasi Z itu lebih kritis, lebih melek sama apa namanya isu-isu keberagaman, perbedaan, mereka tuh lebih teredukasi gitu karena mungkin lebih mudah ya melihat di Google dan segala macamnya gitu. Jadi mereka udah lebih tahu gitu, oh ternyata banyak variasi gender, orientasi seksual, SOGSC dan lain-lainnya itu kan termasuk gender netral itu. Dia udah melihat bahwa hidup tuh nggak sebiner itu. Hidup tuh nggak cuma laki-laki dan perempuan, hidup tuh nggak cuma hitam dan putih. Jadi mereka sudah teredukasi sebelum mereka masuk ke apa namanya institusi pendidikan perguruan tinggi itu gitu. Nah, aku pernah punya cerita waktu itu adalah gini. Jadi di dalam satu kelas, aku setiap kali kelas tuh selalu membuka dengan mencoba mengenal mahasiswaku. Hmm, Setidaknya aku tahu siapa yang ku ajar dengan cara menyebarkan form oke. gitu. Nah, apa namanya Google Form. Jadi sangat private begitu kan, yang bisa baca hanya aku. Dan selalu aku buka, misalkan jenis kelamin laki-laki, apa perempuan dan lainnya. Aku selalu tulis kayak begitu. Sampai Oke. akhirnya termasuk agama, Mat. Di tempatku, Oke. meskipun aku di Universitas Kristen dan Ya, ya. mengajar pendidikan agama Kristen, karena memang tidak bisa diganti karena pemerintah tidak mau menerima kalau kita hanya mengajarkan pendidikan agama gitu, nggak bisa karena kita Universitas Oke. Kristen. Tapi yang Hmm. kuajarkan itu lebih kepada apa perdamaian, terus mengenal agama lain, bahkan agama suku dan segala macamnya. Lalu termasuk di form itu aku tulis misalkan agamanya apa, 6 agama yang diakui di Indonesia, aku tulis agama suku, termasuk aku tulis ateis dan agnostik dan lainnya. Dan ternyata di Oke. kelasku, di kelas pendidikan agama ada yang Ya. nulis ngisi agnostik juga, dan it's Mm-mm. totally fine gitu. Nah, Ya, ya. pernah waktu itu ada yang mengisi dia itu apa namanya orientasi seksualnya gay gitu. Nah, Hmm. apa namanya uh, aku sampai pernah akhirnya mengadakan sebuah pertemuan khusus di kelas itu, bahas ngobrolannya tentang orientasi seksual, tapi Wow. dibungkus dengan topik kitab suci. Kira-kira Alkitab Mantap. itu dengan penafsirannya bagaimana ya melihat Hmm. fenomena keragaman gender dan seksualitas gitu. Nah waktu Hmm. itu setting kelasnya aku buat apa namanya debat pro dan kontra. Lalu Mantap. mereka berantem tuh kan, biasalah dalam ranah keilmuan it's okay selama Hmm. kamu punya argumentasi. Mereka debat Yes. lah segala macam. Yang apa yang kontra tuh banyak banget dan kata-katanya semua aku bebaskan. Ini 1 jam kalian pakai untuk keluarkan semuanya begitu kan. Nah terus ketika mereka sudah selesai berdebat gitu ya, terus dan di kelas itu aku tahu ada yang orientasi seksual non heteroseksual yang di Iya, tadi itu. iya. Terus abis itu setelah mereka debat itu aku bilang, teman-teman, aku tidak menyebutkan identitasnya, aku bilang teman-teman, kalian dari tadi berdebat, tapi kalian sadarkah kalau di sini ada orang lain, kebetulan waktu itu aku bawa temanku dari komunitas, dia Oh. Iya, iya. transmen.
gitu. Hmm. Dia cuma duduk doang mendengar. Terus kalian Oke. sadarkah kalau ada orang lain nih? Lalu temanku itu berdiri, dia ke depan terus dia bilang, terima kasih teman-teman. Teman-teman, tadi saya udah dengar diskusinya. Sekarang saya di sini perwakilan sebagai non heteronormatif gitu ya. Saya di sini Iya. transmen. Silakan kalau mau ngatain saya. Dia bilang, kalau mau ngatain saya, sorry, aku eksplisit ya, mau ngatain saya Iya. anjing, berdosa, hewan, silahkan. Waduh, neraka ya. Nah, begitu dibenturin langsung, anak-anak tuh kayak, wow, gitu. Dek, gitu, langsung, Hmm. zet, gitu. Nah, di situ kelas aku tutup dengan, ini singkatnya gitu ya, aku tutup dan aku bilang gini, teman-teman, ketika kita berbicara, boleh argumentasimu apapun gitu, tapi selalu ingat, di dalam kita berkomunitas, pasti ada yang beragam dan yang berbeda, gitu. Teman-teman ngomong kayak gitu, kita nggak tahu, aku pura-pura asumsi gitu ya, Iya. ngajak mereka, kita nggak tahu. Mungkin di antara kalian yang duduk itu ada yang identitasnya berbeda secara segi SC-nya. Gimana dong? Hmm. Aku gituin. Dan omongan kalian tuh menyakitkan loh tadi. Nah, jadi mereka tuh kayak wah Iya, gitu. iya. Jadi justru jadi sarana pembelajaran, tapi ya tergantung lagi balik lagi ke si apa dosennya sendiri. Dan aku pikir dosen yang tadi yang di Unhas tuh memang mungkin mainnya kurang jauh ya, Mat. Aduh, semoga Iya, aku tidak ember. disomasi habis ini. Karena ironis, Mat. Doi, doi lah. Karena Kita kan nggak nyebut ironis. namanya dong. Karena Unhas ini di Makassar ya, Waduh. Mat ya. Iya, betul. Nah, Waduh. di Makassar sendiri padahal punya punya akar sejarahnya itu kan ada suku Bugis yang Betul. justru Hmm. menghargai uh, gender non biner. Bahkan mereka kan Betul. ada 5 ya gender di sana Iya, kan. iya, Jadi benar, ada benar, perempuan, benar. ada laki-laki, ada calalai. Calalai itu mungkin aku jelasin dikit. Calalai itu Hmm. adalah perempuan yang secara biologis terlahir gitu, tapi sehari-hari gendernya tuh maskulin. Jadi Hmm. rada tomboy gitu. Mungkin kalau kita kenal Iya, perempuan tomboy. Terus ada iya. calabai itu Hmm. kebalikannya gitu, terlahir sebagai laki-laki tapi dia feminin dan segala macamnya itu mungkin ya bisa jadi teman-teman trans woman ya atau perempuan Hmm. gitu. Lalu yang terakhir yang paling tinggi adalah bisu dan itu dalam ranah apa ya keimanan dan keagamaan lokal daerah Hmm. Bugis itu kan. Dan menurutku kayak wah ini bagaimana dosen di lingkungan perguruan tinggi tapi tidak mengakar ke sejarahnya sendiri. Kalau Iya, mungkin iya. kalau itu terjadi di tempat lain gitu ya, Nggak apa-apa mungkin ya. aku masih kayak nggak boleh juga sih, tapi kayak Ah, uh, kok bisa ini bahkan di tempat asalnya gitu iya, loh. iya, iya, iya. Secara sejarah historis budaya ada kan jadi ketahuan kayak wah ini dosen nih nyatut dari mana gitu kan. Iya, Ini iya, bukan iya. orang sana atau gimana, orang orang asing atau gimana gitu kan. Jadi rada lucu dan ironis aku melihatnya sih. Gitu sih, Mbak. Iya, iya. Makasih, Fania. Sebagai orang Bugis, saya rasa saya agak senang gitu karena itu dibaca oleh banyak orang. Tapi memang kesedihan saya adalah ya tadi. Nah, saya tidak tahu. Kalau saya dengar logat-logatnya, mungkin dia juga bagian daripada suku di Sulsel gitu. Cuma mungkin tidak memang menghidupi akar 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 tradisi ya itu berabad-abad yang lalu. Bahkan sebelum mungkin bahkan Eropa atau Amerika merasa diri tercerahkan, orang Bugis hidup dengan ragam-ragam itu. Dan tadi dari calabai-calalai, orane makudrai atau laki-laki perempuan misalnya, dan bisu yang memang beyond daripada kesemuanya gitu. Bahkan lebih dahulu raja-raja di Sulsel itu yang lantik bisu justru karena bisu ini yang menyambung dunia atas dengan dunia tengah gitu, atau dewa Taya atau Tuhan atau sang ilahi atau siapapun namanya, dengan dunia tengah pertiwi atau dunia manusia ini gitu. Itulah yang dan tidak sembarangan sebetulnya orang jadi rohaniawan lah era tersebut sebelum mungkin ada ekspansi agama-agama dunia gitu. Dan hari ini memang saya merasa Cavania ada banyak sekali geseran dan itu jauh geserannya yang saya rasakan itu. Ditambah kasus ini, saya berpikir memang kayaknya babak belur di sana orang pulang ke tradisi dan berhasil kemudian ekspansi apa ya cara berpikir binari mungkin khas agama-agama dunia yang punya masalah atau bahkan misoginis misalnya tafsiran-tafsirannya bahkan mempengaruhi cara pandang kulturalnya orang-orang di Sulsel misalnya. Mungkin orang-orang Sulsel saya juga tidak tahu apakah mereka juga paham itu. Bahkan di Lagaligo itu diterangkan panjang lebar. Nah, syukur kalau Lagaligo dibaca tuh ya boro-boro dihidupi. Tapi itu persoalan kebudayaan hari ini menurut saya. Atau saya tidak ingin ngomong sebetulnya kerasunan agama gitu, tapi ya
pada akhirnya memang tipologi-tipologi agama-agama dunia gitu, dan ya sebutlah mungkin agama mayor di sana memang membuat orang terdominasi dari secara paradigma berpikir gitu yang binari. Dan sependek yang saya tahu itu psikolog internasional juga sangat menebalkan gender netral yang tidak diketahui dosen hukum itu gitu. Ya anggaplah juga bisa kita maafkan dalam tanda petik sisi tertentu dia dosen hukum, dan ini mungkin juga bisa lebih didekati dengan pendekatan psikologi yang gender netral itu, yaitu bahasa sehari-hari dalam dunia psikologi internasional. Dan saya kemarin berpikir apakah karena di fakultas hukum yang cuma ngerti hitam putih sehingga dia binari gitu. Nah, itu bikin saya agak tergelitik. Oh ya juga ya. Mungkin di fakultas filsafat agak beda kali. Tapi ya anyway, nanti itu bisa jadi perdebatan di lain hari. Tapi saya ingin mempersoalkan ini Kak Fania. Yang saya amati dari banyak teman-teman, kayaknya kan hari ini kalau saya lihat ada banyak, terakhir yang saya lihat ada petisi di change.org yang bicara tentang, oh mari kita tolak kampanye LGBT. Bayangkan kira-kira tiba-tiba muncul lagi tema LGBT yang setiap hari kalau di publik kita saya rasa ngomong LGBT itu pokoknya orang siap siap perang siap apa. Dan aku lihat ada masalah ketika orang mana LGBT gitu kan ya. Ada orang yang mungkin bahkan tidak ngerti nih gendernya apa, jenis kelaminnya apa. Kita pokoknya sikat semua lah gitu. Sisanya nanti adalah konstruksi maskulinitas yang agak gila gitu. Tapi bagaimana kami memahami antar jenis kelamin ini sebagai sebuah perangkat biologi dengan gender atau jenis kelamin sosial kita mungkin, Kavania. Bagaimana kita diberitahu sedikit ini? Boleh mungkin teman-teman yang dengar diberi pengantar sedikit begitu. Ini pasti masih banget rancu di luar ini, Kavania. Antar jenis kelamin Betul, dan betul. gender Iya. ya. Mungkin tadi Ahmad juga sempat bilang ya gitu. Jadi ada jenis kelamin yang biologis begitu ya, yang mungkin dari pas dari kita lahir itu sangat biologis gitu. Jadi ditentukan oleh apa kromosom, lalu oleh organ seksual, hormon dan lain-lain gitu ya. Itu ada perempuan dan laki-laki. Nah, susahnya kalau di Indonesia bedanya sama bahasa Inggris ya, Mat. Kalau Indonesia itu ya udah perempuan dan laki-laki sama, tapi kalau bahasa Inggris itu beda antara female male dan woman man, beda ya gitu. Nah, lebih yang biologis itu sebenarnya female male, tapi kalau kita terjemahkan letterlek harafiah jadinya jantan betina lah, kayak mengadu ayam gitu. Buset ya, Nggak binatang bagus kali ya kan gitu. bahasa. Iya, tapi sebenarnya male dan female itu adalah biologis gitu. Jadi kalau ditanya apa namanya apa seksmu gitu ya. Nah, Iya, itu iya. adalah female dan male sebenarnya. Nah, tapi kalau ditanya apa itu gendermu itu jenis kelamin apa namanya sosial, lebih kepada tadi yang tadi Ahmad bilang gitu. Nah, itu adalah perempuan dan laki-laki, woman, man atau lainnya gitu. Nah, itu beda. Nah, orang tuh sering kali mikir kayak apa namanya berbeda. Makanya pertanyaan dosennya juga, kamu ini apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Nah, laki-laki dalam terminologi apa? Terminologi biologis apa terminologi apa gitu. Gender. Kan dibilang kamu Oke, di oke. ya dalam gender apa dalam biologis gitu, dalam seks Iya, karakteristiknya iya, gitu. iya. Nah, Oke, kalau oke, oke. dia bilang pas kamu daftar kamu jadi apa, laki-laki atau perempuan, di KTP mau apa. Nah, KTP Iya, itu iya, iya. ngomongin tentang itu gitu. Nah, orang seringkali salah-salah gitu. Bahkan orang juga suka kecampur sama ekspresi gender. Lah, orang yang laki-laki bisa jadi dia apa namanya pakai baju warna pink, atau mungkin dia tidak semaskulin itu, dia menangis, terus dia ya yang atribut-atribut yang sering dilekatkan ke apa namanya perempuan gitu ya, woman gitu ya. Nah, itu orang suka kabur gitu, dan orang melihatnya satu garis lurus gitu. Padahal kalau kita hidup di sekarang ini gitu ya, aku pikir kita nggak lagi percaya namanya kebenaran tunggal gitu. Bahkan penafsiran kitab suci pun udah tidak tunggal gitu. Apalagi identitas manusia yang sangat sangat beragam. Anak kembar pun pasti punya sifat yang berbeda gitu. Nah, termasuk dengan apa namanya kompleksitas manusia dalam kacamata gender dan seksualitas ini gitu. Iya, iya. Saya menjadi agak terang juga di situ. Sisanya adalah persoalan apa ya, bahasa kita yang mengkonstruksi alam pikir, dan sisanya konstruksi sosial sepertinya yang memang hancur-hancuran kita masuk dalam tipologi-tipologi bikinan masyarakat yang juga binari, dan ternyata manusia sangat beragam gitu. Dan ya ingat sekali saya di waktu kecil misalnya yang kemudian dianggap divonis oleh dokter kandungan kali ya, yang biasanya memvonis anak-anak kecil itu, wah ini kemudian
perangkat biologisnya apa, akhirnya orang tua akan men-setting semua ya. Kalau laki-laki dikasih biru, dikasih tontonan yang perang-perangan kan gitu nanti. Yang cewek wah nonton Barbie, kok yang halus-halus gitu. Pas silan orang kaget gitu. Wah, tuh kok laki-laki udah nonton Barbie. Kok perempuan suruh nonton Avenger misalnya yang perang-perangan, suka bunuh-bunuh orang gitu. Nah, masyarakat akhirnya shock karena masyarakat kita masih pada umumnya kecenderungannya ya lurus, pokoknya lempeng pas orang silang dan berbeda gitu. Ya itulah pada akhirnya orang kaget lalu ketika kaget orang nggak nanya, orang memvonis gitu. Itu yang apalagi di kampus. Nah, di kampus ini buset orang nggak diskusi gitu, orang berlomba menghakimi gitu. Itu mungkin satu dua hal yang jadi PR gitu. Tapi um, kembali dalam konteks kita sebagai apa insan intelektual ya bolehlah mungkin disebut begitu. Tapi melihat pertunjukan di Unhas itu menurut saya agak cukup ini ya, agak cukup menyedihkan sekali. Besok misalnya, padahal di rumah saya juga punya baju warna pink gitu, ada 3 lagi saya punya tuh misalnya. Itu juga lumayan sering ditanya cowok-cowok gitu, baju ada yang lain katanya. Saya bilang waduh warnanya oke menurut saya sekedar teman cowok aja itu misalnya yang wah ini teman-teman diskusi yang kita terbuka yang segitu-segitu aja menunjukkan bahwa alam pikirnya itu memang masih binari gitu dan istilah gender netral yang saya lihat memang dianggap berkampanye LGBT. Saya bilang agak sulit misalnya karena dalam terminologi itu kan nyampur kan kalau tidak salah istilah-istilah itu dan masyarakat tidak bisa mengerti yang mana orientasi, yang mana seks karakteristik dan seterusnya. Tadi ada istilah Sogi SC. Apakah boleh kami dapat apa semacam sekilas begitu tentang Sogi SC? Kak Fania apa itu Sogi SC begitu dan kalau boleh dapat contoh-contoh gitu Kak Fania tipis-tipis Sogi SC Oke. tadi. Ya sebenarnya Sogi SC itu juga berkembang sih, Mat. Nggak tiba-tiba Oh ya. makjluk langsung Sogi SC gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya itu terminologi yang pertama kali itu muncul dari PBB ketika mencoba untuk melihat kenapa sih orang-orang yang LGBT tadi itu yang dibicarakan mendapat diskriminasi dan kekerasan gitu. Kenapa mereka? Apakah karena agamanya? Ya enggak juga gitu kan. Mau dia LGBT agamanya apa ya tetap kena juga gitu kan. Bahkan nggak beragama makin kena double diskriminasinya kan. Lalu apakah karena apa namanya ras atau etnisnya? Enggak juga, di semua tempat juga kena gitu kan. Lalu dimunculkanlah terminologi uh, SOGI, jadi sexual orientation dan gender identity untuk memayungi bahwa oh kalau orang di apa namanya mengalami diskriminasi bahkan sampai mungkin ada yang dibunuh gara-gara identitas seksual dan gendernya berarti itu payungnya SOGI. Nah lalu makin berkembang gitu ya sampai sekarang adanya SOGI SC. SOGI SC itu dari kata sexual orientation, Oh, gender identity and action, dan seks karakteristik gitu. Nah, kalau tadi oke. kita mulai dulu dari seks karakteristik yang tadi diceritakan ya, jadi divonis nih sama si dokter gitu ya, dilihat selangkangannya, biasanya bayinya langsung suruh ngangkang gitu kan, atau Iya, dari iya, USG iya. itu sudah kelihatan gitu kan, sudah ada Waduh. kecil-kecil apa tuh di bawah itu, oh sih kayaknya anaknya laki-laki deh bu gitu kan. Iya, iya, Nah iya. itu seks karakteristik gitu, tapi seks karakteristik itu juga tidak sesempit yang kita pikirkan di KTP gitu. KTP hanya boleh Ah, dua gitu antara kamu laki-laki atau perempuan dalam terminologi perempuan. female dan male, jantan dan betina Mm, ya yang mm, tadi. mm. Nah, tapi ternyata ada juga mat yang lain gitu teman-teman. Ada yang mungkin begitu dia besar gitu ternyata kok apa namanya misalkan dia perempuan gitu, tapi semakin dia besar kok ada mulai ada tumbuh jakun, suaranya memberat, tapi dia secara secara biologis lahirnya perempuan gitu. Nah, itu ada persilangan-persilangan itu tuh. Dan itu mungkin masih belum terlalu banyak gitu ya. Ada yang dikenal dengan intersex begitu ya, intersex itu di seks karakteristik. Teman-teman bisa cari gitu ya. Lalu yang kedua adalah apa namanya identitas gender. Nah, identitas gender nih yang di kawan Unhas itu tadi mahasiswa yang coba untuk dia mengidentifikasi gitu ya. Aku tuh gender netral gitu. Aku tuh tidak mau diasosiasikan dengan perempuan atau laki-laki atau keduanya. Aku netral aja gitu. Nah, itu sangat boleh gitu karena identitas gender itu adalah gimana kamu menghayati dirimu sendiri. Entah kamu merasa Mhm. dirimu perempuan atau laki-laki atau keduanya atau tidak sama sekali itu bebas gitu kan. Karena itu pikiran
ini bukan tentang bagaimana kita bersikap gitu ya. Kalau kita pakai baju pink itu bukan. Itu adalah gender expression. Nah, yang sering orang gender identity sama expression. Ketika kita mengekspresikan sesuatu, itu bukan artinya itu keseluruhan identitas kita gitu. Karena kan itu konstruksi sosial. Selama ini kita diajarkan gitu kan. Kalau yang maskulin tuh laki-laki, kalau yang feminin tuh perempuan. Yang pakai baju pink itu perempuan. Kalau yang pakai baju pink adalah laki-laki, dia berbeda, dia aneh. Wow. Itu sebenarnya karena kebiasaan aja. Kalau sejarah warna ya, Mat, aku pernah baca. Sejarah warna itu malah sejarahnya ya. Ada. Justru pink itu laki-laki, biru itu perempuan. Kalau iya, kalau di Scotland atau di mana itu yang pakai rok itu kan laki-laki. Iya kan? Ya jadi sebenarnya tergantung sarung. Pakai sarung itu kan bentuk seperti rok kan? Iya, betul. Rok ya, modelnya. Kan? Jadi sebenarnya jadi sebenarnya itu bisa berubah seiring waktu atau di tempat yang berbeda aturan mainnya beda gitu. Jadi itu sangat fleksibel gitu, sangat fleksibel. Lalu orientasi seksual adalah bagaimana seseorang bisa tertarik secara romantis seksual. Nah, orang tuh selalu lupa, selalu mikirnya kalau orientasi seksual udah tentang seksual doang gitu. Padahal bisa dan atau gitu, bisa pakai atau enggak, tapi yang pasti adalah ketertarikan seseorang terhadap manusia lain entah dia identitasnya perempuan atau laki-laki atau keduanya atau tidak sama sekali gitu ya. Ada juga yang tidak punya ketertarikan gitu, dan itu normal, namanya aromantik aseksual tuh juga ada, sekarang mulai ada gitu. Nah ini makin kesini makin banyak variasinya, karena aku pikir kita bukan hidup di zaman kita udah hidup di zaman postmodern gitu ya, post-truth yang nggak ada kebenaran tunggal gitu. Nah ini menjadi fenomena menarik ya untuk dikaji gitu. Apalagi kalau kita ngomong ke anak muda sekarang, ke mahasiswa, nggak bisa mereka didoktrin gaya banking ya. Kalau bahasanya Paulo Freire itu nggak bisa kita sebagai pengajar banking style tuh udah nggak bisa, mental. Mereka lebih mikir mendingan gue nggak usah kuliah, gue jadi YouTuber atau gue buka usaha, gue lebih udah langsung auto kaya kok gitu. Nah ini harusnya jadi concern para pendidik kalau mau tetap dengan banking stylemu, dengan tidak melihat kompleksitas perkembangan si anak, kulturnya mereka seperti apa, kita nggak akan bisa masuk, kita akan mental, dan pendidikan ini akan dianggap nggak penting gitu bagi mereka. Saya rasa sangat luar biasa statement terakhir tadi Kak Fani. Pendidikan itu bisa berubah menjadi tidak penting gitu. Sementara saya masih sangat berkeyakinan bahwa pendidikan itu ya jalan untuk kalau kata Tan ya, pendidikan itu salah satunya menghaluskan perasaan. Selain yang berbau intelektual, mengisi kognisi, dia juga dalam menghaluskan perasaan gitu. Nah ini boro-boro menghaluskan perasaan, ini malah melukai perasaannya orang itu. Nah tapi terakhir mungkin Kak Fani ya gitu. Saya rasa Kak Fani ini adalah orang yang saya amati banyak juga bergelut di isu-isu keragaman seksual dan gender gitu. Dan sampai sekarang juga masih menjadi staf pengajar dan menjadi inisiator atau orang yang kemudian mencoba melakukan upaya baru juga dalam pendidikan tinggi di Jogja. Dia kemudian menginisiasi kelompok studi gender. Kira-kira apakah boleh kami istilahnya itu di-spill gitu? Siapa tahu ada teman yang mungkin juga hendak menginisiasi hal serupa di kampus gitu. Metode apa yang dipakai di situ Kak Fania untuk mungkin mentransmisikan pengetahuan-pengetahuan tadi, bahwa ya manusia ini kompleks gitu. Dia bukan robot yang chipnya itu cuma laki perempuan gitu. Ya dia bisa sedih, cowoknya bisa menangis, ceweknya bisa marah, dan seterusnya gitu. Apa yang dilakukan Kak Fania di kelompok yang setahunan ini usianya Kak Fania? Kalau yang aku lakukan pertama karena masih setahun ya Mat, jadi mungkin membangun kultur egaliter gitu, karena ini taraf perguruan tinggi, harapannya mereka kan sudah pribadi yang dewasa ya. Jadi bukan lagi anak yang harus dicekokin begitu. Jadi aku membangun kultur bahwa kita semua tuh setara, dan kita berani untuk membuka diskusi yang tabu untuk diperbincangkan. Jadi lucu nih teman-teman, buat nama segmennya tuh Tabu KDW gitu. Jadi kita buka yang tabu-tabu di UKDW.
Mantap. tabu Kak Dewe gitu kan. Nah, jadi isu yang dibicarakan seputar seksualitas tentunya dan gender gitu ya. Yang kita bahas mungkin bagi orang tuh kayak kok aneh gitu ya. Misalkan contoh yang paling kemarin baru aja dibahas tuh tentang masturbasi gitu. Itu kan kayak sesuatu yang tidak pernah dibicarakan tapi Iya. dilakukan. Nah, loh ya kan. Aduh, iya. Nah, makanya terus kita coba untuk diskusikan gitu. Kita lebih kepada diskusi, ada juga pengalaman, pengamatan, Iya. kita ada juga baca-baca bahan gitu ya. Terus isu-isu yang tabu-tabu kita bahas tentang bahkan kekerasan seksual gitu ya, kekerasan berbasis gender. Sama kemarin kan kami juga sempat promosi di adik-adik maba gitu ya. Teman-teman Iya. sampai bilang kalau kalian melihat ada potensi kekerasan seksual begitu ya, ada yang teman-teman bisa lakukan loh gitu, teman-teman bisa mendistrak, teman-teman bisa mendokumentasikan gitu biar ada buktinya kalau mau dilaporkan dan segala macamnya. Jadi memastikan membangun kultur yang aman dan nyaman agar mahasiswa bisa belajar dengan tenang gitu, dengan bahwa Iya. mereka tidak akan didiskriminasikan secara identitas gender dan seksualitasnya, sama Iya. bebas dari kekerasan seksual. Sama yang kita mau pantik adalah ini adalah panggung akademik. Kamu boleh mendebat, bahkan kamu boleh mendebat saya sebagai dosen. Jadi hanya di Iya. kelompok studi hanya di kelompok studi saya yang Siap. mahasiswanya itu bisa marahin dosennya atau bisa nagih jadwal ke dosennya. Bu, ini udah dikerjakan belum gitu. Dan bagi saya nggak apa-apa, ingatkan. Karena kultur egaliter tuh perlu ya dalam ranah, dan mereka masih tetap sopan. Jadi ketakutan dosen-dosen senior nih, Mat ya mungkin. Oh, iya. Ketika melihat ada kultur egaliter nih, ada sempat selentingan. Bu Fania nanti kalau seperti itu tidak tanda kutip dihormati loh oleh mahasiswanya. Terus aku bilang, loh, aku terbukti ya, aku pakai cara seperti itu dan ternyata mereka bukan cuma sekedar hormat, tapi mereka meneladani. Mereka meneladani dan mereka cerita pengalamannya mereka terbuka, ya kita bergulat akademis gitu. Kita tidak melakukan ya apa tadi bahasaku ya, aku sempet suka banget kata masturbasi akademik gitu ya. Kamu tuh ngomongin Ngeri. isu-isu jangan cuma untuk kesenangan otakmu saja, tapi kamu harus membawa transformasi sosial, kamu harus membawa perubahan, harus ada nilai baru yang kamu sampaikan gitu. Nah, itulah yang coba untuk dibangun di kelompok studi gender ini. Memang masih kecil, tapi ternyata peminatnya cukup banyak gitu, dan ini Mantap. interseksional gitu ya, lintas prodi, lintas Ya. fakultas bidang ilmu. Jadi melihat satu fenomena dari kacamata TI, informatika dari kacamata teologi yang sangat filosofis gitu ya, dari kacamata berbagai kacamata, itu jadinya menarik gitu ternyata. Nah, itu sih yang coba untuk dibangun gitu. Dan teman-teman ini juga lagi menggagas ini kan tugas PR besar dari Mas Menteri yang Oh, Permendikbud iya. kekerasan seksual begitu. Ini tuh sangat menarik sekali dan gebrakan besar sih di Kementerian Pendidikan ini karena akhirnya Iya. berani untuk speak up, say no to kekerasan seksual, termasuk 3 dosa besar pendidikan itu kan, Pendidikan. bullying, terus apa lagi? Ya kan ada Iya. tiga dosa besar itu, termasuk Terakhir dengan kekerasan kekerasan seksual. seksual itu mencoba untuk Iya. mencoba untuk berantas gitu. Nah, itu gebrakan sekali dari Mas Menteri yang sekarang kita ya menyambut itulah, mengawal lah, kita kawal terus sampai benar-benar Tuntas. aman gitu. Yes, Iya, gitu. siap. Kakak dosen ya. Terima kasih banyak ini sharingnya kakak dosen. Mungkin sebelum berakhir, apakah ada satu dua quote on quote yang ingin disampaikan ke beberapa teman gitu, khususnya mungkin berkaitan dengan bagaimana hari ini kita belajar ya masa konstruksi masyarakat kita, dan orang mungkin agak enggan bertanya apa yang dia pikirkan selama ini gitu, apa yang dia hidupi, atau mengkritik apa yang dia mungkin yakini itu benar atau satu-satunya benar lalu memaksakan kebenarannya gitu. Itu bagaimana merangkai itu mungkin dalam satu dua kalimat penutup kakak Pania? Oke. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya, termasuk belajar dari video yang kemarin viral tuh, beranilah untuk berargumentasi, menciptakan argumentasi secara kritis. Jadi jangan tinggikan suaramu, tapi tinggikanlah argumentasimu gitu. Dan banyaklah membaca dengan sumber-sumber yang ada.
dikaitkan, direfleksikan dengan pengalaman, suarakanlah itu gitu. Karena itulah tujuan dari teman-teman kuliah gitu. Kalian bukan dicetak untuk menjadi robot yang bisa secara praktis mengoperasikan mesin, menghitung dan segala macam, tapi kalian dicetak untuk menjadi insan yang kritis gitu, cendekiawan gitu. Jadi beranilah untuk berargumentasi, meskipun tuh kepada dosenmu ya atau lebih seniormu gitu, tapi sampaikanlah dengan sopan tapi bobotnya dapat gitu. Nah, itu pesan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, untuk teman-teman dosen begitu ya, teman-teman pengajar, terbukalah kepada mereka, dengarkanlah, berikanlah mereka ruang untuk mereka mengeksplor diri, dan kita tuh cuma tugasnya memandu aja, menggali, membidani ya bahasanya tuh Freire itu, kayak ya udah kita membantu dia mengeluarkan sesuatu gitu. Janganlah kita paksa atau mendoktrinasi seperti celengan ya, banking gitu ya, karena itu udah sangat ketinggalan zaman dan sangat tidak memanusiakan naradidik atau mahasiswa atau student itu sendiri. Jadi jadi dosen tuh lebih kepada menaruh hati atau empati kepada si mahasiswa itu sendiri gitu sih, karena ya itulah pokoknya. Siap, saya rasa holistik ya untuk mahasiswa, Yes. untuk naradidik dan juga para pengajar ya, dimanapun elemennya teman-teman. Saya rasa bukan cuma di kampus berlakunya ya. Dunia pendidikan kita sangat luas, ada banyak subjek-subjek yang di situ. Berharap relasi saling menghargai ini tetap jalan, karena kadang-kadang kan cuma dosen yang minta dihargai gitu, mahasiswanya. Ini spesialty mahasiswa ini, karena masih mahasiswa juga saya kan, jadi itu yang kerap kali terjadi. Kita gagal mutualisme karena mungkin masing-masing gila hormat kan, tapi saya nggak tahu istilahnya apa, tapi itu yang mungkin terjadi juga pada akhirnya di banyak tempat gitu. Kalau kata Martin Luther King Junior ya, ketidakadilan di satu tempat akan mengakibatkan ketidakadilan di tempat yang lain gitu. Sehingga kalau ini toh dibiarkan misalnya, Yes. kita tidak belajar atau itu tidak mendapat apa yang harusnya didapat, apalagi fakultas hukum, saya rasa dia akan mengerti bahwa ada konsekuensi di baliknya, entah itu ke dosen atau si mahasiswa yang memilih gender netral. Saya rasa mereka masing-masing punya konsekuensi atas pilihannya. Mereka juga manusia yang saya rasa valid pilihan-pilihannya begitu. Sekali lagi saya makasih banyak ini Kak Fad ya, sudah bantu-bantu ngobrol, dan ada banyak daging-daging yang Anda bisa cacah, Anda bisa mamah, Anda boleh kritik teman-teman. Kalau tidak sepakat, saya rasa Kak Fania akan juga lebih semangat diajak diskusi. Saya rasa itu yang harus kita galakkan gitu. Di tengah memang kegersangan bagaimana orang diskusi gitu. Ya sekali lagi terima kasih Kak Fania sudah mau menemani kami untuk menggumuli hal ini, mendiskusikan hal ini. Saya rasa setuju tidak setuju itu adalah dinamika yang biasa saja di dalam tradisi berpikir, tradisi berpendapat. Anda boleh mengajukan pendapat yang lain, tentu dengan cara yang santun ya. Tadi Kak Fania sudah terangkan gitu, tinggikan argumentasi, bukan tinggikan volume ya. Itu kata kuncinya teman-teman terakhir yang saya garis bawahi dari Kak Fania juga. Teman-teman terima kasih sudah mau dengar, kurang lebih 40 menitan kita sudah diskusi. Semoga benar-benar membawa 1-2 titik terang, atau mungkin titik gelap atau bingung, tidak apa-apa, itu bagian daripada proses pengetahuan. Teman-teman terima kasih sudah mau dengar teman-teman. Sebelum menutup saya teringat satu pendapat dari seorang psikolog yang sangat terkenal, namanya Carl Gustav Jung. Dia pernah bilang bahwa kendala manusia modern sebetulnya adalah memahami gitu. Karena sulit memahami, ya orang lebih cepat menghakimi gitu. Itulah yang akhirnya banyak terjadi gitu. Apapun mungkin Anda kontra atau pro, tapi memahami adalah kewajiban yang fundamental saya rasa. Setuju tidak setuju itu perkara yang nomor 4.000 sekian, tapi memahami itu adalah hal yang paling mutlak sebetulnya di banyak sisi. Itu dulu teman-teman YIPC dimanapun Anda berada, para pendengar podcast. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Semoga tetap sehat lahir dan batin teman-teman. Sampai bertemu lagi. Salam Shalom warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you. Salam Bisalom. Dadah. Salam